Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dan itu sebabnya kita datang mengucap syukur, datang berterima kasih, datang menyampaikan yang terbaik bagi Tuhan pada kesempatan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang beriman, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kalau hari-hari ini kita dibilang menjadi orang-orang Kristen, harus kita mengerti Bapak Ibu Saudara bahwa pengikutan kita kepada Kristus, pengikutan kita kepada Yesus itu harus jelas. Suatu saat saya pernah bertanya kepada seorang anak muda Bapak Ibu Saudara, saya bertanya dengan sebuah pertanyaan, mengapa Anda beriman kepada Yesus? Ada banyak jawaban Bapak Ibu Saudara yang keluar. Tapi jawaban yang terbaik adalah jawaban yang berkata, karena aku tahu ketika aku percaya dan beriman kepada Yesus, aku nanti dibawa kemana. Tentunya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan harus menjadi prinsip dasar yang benar dalam hidup kita di dalam mengikut Kristus. Sehingga ketika kita tahu persis apa yang kita imani, maka di situ ada timbul kesungguhan dalam diri kita. Ada timbul sebuah semangat untuk kita bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan. Dan saya mau menyampaikan pada hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita tidak hanya sekedar mengikut Yesus, tapi ada sesuatu target yang perlu kita gapai, apa yang Tuhan mau dalam diri kita. Hari ini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sebuah kebenaran firman Tuhan di Matius 5 ayat 48. Mari kita akan baca bersama-sama ayat ini. Matius 5 ayat 48. Yang tidak membawa Alkitab bisa kita baca di slide yang ada. 1, 2, 3, iya. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Perhatikan Bapak Ibu Saudara pernyataan ini, karena itu haruslah kamu sempurna. Disampaikan ayat ini karena berdasar dari ayat-ayat sebelumnya. Ayat-ayat sebelumnya membahas bagaimana perlakuan orang-orang yang mengikut Tuhan waktu itu. Tapi hidup di dalam perzinahan, hidup di dalam dosa, hidup di dalam kebobrokan, hidup di dalam sesuatu yang Tuhan tidak mau itu lakukan. Tetapi mereka membangkang, tetapi mereka menolak akan kebenaran. Mereka menolak akan sesuatu yang Tuhan ajarkan. Itu sebabnya Tuhan Yesus perlu sampaikan kepada pengikutnya. Hei, karena itu haruslah kamu sempurna. Tentunya ketika kita mendengarkan karena itu haruslah kamu sempurna. Ada benak dalam diri kita, mana mungkin aku bisa sempurna. Mana mungkin aku bisa sempurna, manusia seperti saya kok bisa sempurna. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus mengajar kita lewat firman Tuhan, haruslah kamu sempurna, berarti Tuhan tahu kalau sebenarnya kita bisa mencapai sempurna seperti yang dimaksud oleh Yesus. Jangan kita jadi buat dalil Bapak Ibu Saudara, karena ketidaksempurnaan kita berkata gini, wajar dong Pak kalau aku jatuh dalam dosa, aku kan masih manusia. Wajar dong Pak kalau aku masih berbuat salah, aku kan masih manusia. Wajar dong Pak kalau aku masih menyeleweng sana sini karena aku masih manusia. Tapi kalau prinsip itu jadi prinsip dalam diri kita yang terus kita taruh dan tanamkan, itu membahayakan Bapak Ibu. Sehingga jadi alasan nanti buat kita ketika kita jatuh dalam dosa, jatuh dalam kesalahan, menyimpang dari jalan Tuhan. Kita berkata, gak apa-apa, aku masih manusia. Wajar kalau aku masih berdosa. Tapi kalau ada prinsip dalam diri kita, aku mau disempurnakan sebagaimana firman Tuhan mau. Berarti kita akan berjuang dan berusaha untuk tidak jatuh dalam dosa, untuk tidak melakukan sebuah kesalahan, untuk tidak melakukan sebuah pelanggaran, untuk tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Konsep ini harus dimengerti Bapak Ibu. Karena itu yang akan membangun pola pikir kita dan membuat kita melakukan apa.
Sehingga dalam diri kita yang disampaikan firman Tuhan hari ini, haruslah kamu sempurna. Ini menjadi kerja keras kita bersama. Saya pernah jumpa dengan seorang Bapak Ibu Saudara, waktu itu saya melayani di daerah Bogor. Seorang diaken atau pengurus gereja, selesai saya menyampaikan firman Tuhan, dia berkata gini, Pak Pendeta, ini loh daging saya ini masih dosa Pak. Jadi kalau aku dosa, enggak apa-apa dong. Tubuh dosaku. Sehingga itu menjadi alasan buat dia Bapak Ibu Saudara untuk melakukan ketidakbenaran. Harusnya kalau Anda sadar dan kita sadar sebenarnya Bapak Ibu Saudara, orang ini sadar yang bertanya waktu itu zaman dulu itu sama saya, Pak Pendeta, ini tubuh kita ini dosa. Itu sebabnya kita mesti berjuang mengalahkan dosa. Itu yang benar. Bukan menghalalkan ini. Jangan menghalalkan jadi berbuat dosa, tapi justru harus mengharamkan untuk berbuat dosa. Yang setuju katakan amin. Prinsip ini yang harus ditanamkan sehingga kita terus melakukan seperti yang Bapa mau, Yesus mau dalam diri kita. Haruslah kamu sempurna. Dan di kalimat berikutnya, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ketika dikatakan haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga. Tidak ada alasan buat kita Bapak Ibu Saudara untuk tidak mau disempurnakan. Yes. Harusnya tidak terucap lagi dari perkataan kita. Enggak apa-apa, wajar dong. Enggak apa-apa, aku jatuh dalam dosa. Tapi dalam diri kita, dari mulut kita keluar, aku mau seperti yang Tuhan mau. Disempurnakan, disempurnakan, disempurnakan. Sampai seperti yang Tuhan mau dalam diri kita. Bapa yang sempurna haruslah menjadi patokan. Dan kesempurnaan Bapa diperlihatkan melalui kehidupan Yesus Bapak Ibu. Bukan berarti Yesus itu bukan Allah. Yang saat ini booming di YouTube Bapak Ibu Saudara dan banyak diperdebatkan. Yesus Allah yang sejati, dia juga manusia yang sejati. Bapa itu roh, Allah itu roh. Matius 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yesus itu Allah yang jadi manusia. Yesus itu jadi terlihat seperti kita. Kalau kita hidup di 2000 tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat Yesus jalan bareng, makan bareng, melakukan aktivitas. Kita bisa lihat secara kasat mata. Tapi karena dia sudah naik ke sorga, apa yang akan kita belajar di dalam Alkitab? Sebagai manusia dia, apa yang dia sudah lakukan. Nah dari kehidupan Yesus inilah Bapak Ibu Saudara. Kesempurnaan Bapa yang di Matius 5 ayat 48. Ini kita bisa belajar bersama-sama. Yesus yang adalah Allah menjadi percontohan nyata bagi manusia. Yesus itu menjadi percontohan nyata. Teladan nyata. Untuk kita contohi hidupnya. Itulah Yesus. Keserupaan apa yang kita miliki seperti yang Yesus miliki? Ini yang perlu kita terus telusuri dalam diri kita. Di dalam Kejadian 1 ayat 26, 27, mari kita baca bersama. 1, 2, 3, ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Perhatikan Bapak Ibu Saudara.
Allah sudah menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Tentunya gambar dan rupa Allah di sini bukan berbicara fisik Bapak Ibu Saudara. Bukan berbicara punya 2 mata, punya tangan 2, punya kaki 2. Punya dari kepala sampai kaki, bukan seperti itu. Tapi gambar dan rupa Allah yang dimaksud adalah jiwa. Jiwa. Diciptakan kita sejiwa dengan Allah. Jiwa ini outputnya apa? Outputnya adalah karakter. Kalau jiwanya sehat, maka karakternya sehat. Kalau jiwanya sakit, karakternya sakit. Pikirannya yang elek-elek, yang dilakukan ya elek-elek. Tapi pikirannya baik, hatinya baik, outputnya yang diperbuat pasti baik. Makanya kalau kita masih perbuatan kita salah, berarti jiwa kita salah. Sekalipun kita sering berkata banyak orang sakit jiwa di rumah sakit jiwa. Padahal sebenarnya banyakan yang masih jalan-jalan biasa ini. Pikirannya sakit, pikirannya nggak jelas, pikirannya nggak karuan, hatinya nggak karuan. Sehingga output yang keluar, karakter yang keluar, itu tidak baik. Suami merindukan istrinya berkata yang baik, berkata yang lembut, justru sebaliknya. Tetapi yang keluar bisa kasar, bisa mencaci, bisa perbuatan-perbuatan yang anarkis bisa terjadi. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, serupa, segambar dengan Kristus, itu harus menjadi nyata dalam seluruh kehidupan kita semua. Yang setuju katakan amin. Sehingga kalau ini terjadi Bapak Ibu Saudara, keserupaan dengan Kristus, yang disempurnakan tadi itu Bapak Ibu Saudara, wow, tidak mungkin ada lagi suami istri yang berantem sampai pisah ranjang. Setuju? Ada pengalaman Bapak Ibu? Tidak mungkin. Ketika suami salah pasti dia ngaku, "Ma, aku salah, maafin ya. Pak, aku salah, maafin ya." Pasti itu terjadi. Tidak mungkin suami istri oleh gara-gara konflik bisa saling membunuh. Alkitab menulis tidak boleh cerai. Dan aku sudah menyatakan sampai maut memisahkan kita berdua. Malam aku racun bujuk. Ben mati sek baru aku nikah. Oh itu jahat. Keserupaan dengan Kristus itu akan berdampak dahsyat dalam diri kita Bapak Ibu. Dahsyat saya katakan. Kita nanti bisa melihat itu dalam seluruh kehidupan kita. Wow, enak. Dan ini yang harus kita kejar bersama-sama. Coba kita perhatikan beberapa hal ini Bapak Ibu. Ini Yesus. Kalau boleh saya gambarkan dengan sederhana. Pribadi Yesus. Yesus itu punya karakter atau jiwa yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Di antaranya beberapa yang saya tulis ini masih banyak hal. Masih banyak hal listnya itu seperti apa. Perhatikan Bapak Ibu. Yesus itu murah hati. Setuju Bapak Ibu? Dan itu nyata di Alkitab menulis. Yesus itu setia. Yesus itu taat. Yesus itu suka mengasihi. Yesus itu pengampun. Yesus itu suka berkorban. Yesus itu tidak kompromi dosa. Yesus itu rendah hati. Yesus itu suka damai. 9 ini Bapak Ibu Saudara masih banyak, saya katakan masih banyak. Karakter jiwa Yesus. Yang jadi pertanyaan adalah, sudah adakah dalam diri kita? Atau paling tidak gini loh, sudah mirip enggak? Sudah semakin kesana enggak? Nah itu. Ketika Yesus itu murah hati, kita manusia ini sudah belajar murah hati dan terus enggak seperti itu. Manusia kita ini sudah setia? Manusia kita ini sudah taatkah?
Manusia kita ini sudah suka mengasihi kah? Manusia kita ini sudah mengampuni kah? Manusia kita sudah suka berkorban kah? Tidak kompromi dosa lagi. Rendah hati, suka damai. Wow. Kalau ini terjadi Bapak Ibu Saudara, kita makin mirip dengan Yesus. Wow. Keluarga kita akan damai sentosa. Di mana kita bekerja akan damai sentosa. Di mana kita berada di masyarakat akan damai sentosa. Karena apa? Karakter jiwa Yesus itu kita punya. Itulah disempurnakan semakin serupa dengan Yesus itu sendiri. Yesus tidak sekonyong-konyong loh Bapak Ibu Saudara. Bim salah bim, terus dia lahir jadi murah hati. Enggak. Yesus enggak seperti itu. Nanti baca Alkitab dengan jelas mulai dari kelahiran sampai dia meninggal. Dia penuh perjuangan melakukan itu Bapak Ibu Saudara. Karena manusia sama dengan kita. Di Filipi pasal yang kedua, dia mensejajarkan kita sama. Dia tidak bawa kealahannya sekalipun dia Allah sejati. Tapi ketika dia jadi manusia, dia memperagakan bagaimana perjuangan sebagai seorang manusia. Setia. Dia hampir menyerah loh Bapak Ibu Saudara kesetiaannya waktu di Taman Getsemani. Waktu dia hendak mau disalibkan itu, dia berkata apa? Bapak, dia mau menyerah. Dia mau putuskan kesetiaannya kepada Bapa. Tapi dia ngomong apa? Tetapi jangan kehendakku jadi, kehendakmu yang jadi. Wow. Taat. Alkitab menulis apa Bapak Ibu Saudara? Dia taat sampai di kayu salib. Karena apa? Itu berat. Itu berat, disiksa itu berat, difitnah itu berat, dicambuk itu berat. Wow. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu Saudara waktu dia dicambuk 1 kali, 2 kali, 10 kali. Masih iya mau ke 20 kali. Dia ngomong, ya udah gak usah deh, aku sakit banget ternyata gak usah. Sudah ya. Akan gagal semua penebusan ini Bapak Ibu Saudara. Tapi Yesus the best. Dia menyelesaikan sampai akhir dengan taat, setia, suka mengasihi. Wah, kita lihat Bapak Ibu Saudara bagaimana orang mencaci maki dia. Melakukan berbagai kejahatan buat dia. Wow. Dia dijahati. Dia dimusuhi. Dimusuhi bukan karena berdosa. Dimusuhi bukan karena melakukan yang tidak benar. Tapi justru karena dia benar. Karena dia hidup dalam kebenaran. Tapi orang lain melakukan itu. Mengampuni. Tuhan Yesus berkata di kayu salib, Bapa, ampunilah mereka semua. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampunilah mereka semua. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus Maha Pengampun. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita jadi orang yang mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Masih ada musuh kita Bapak Ibu? Jangan ada musuh di antara kita. Amin. Prinsip orang Kristen yang benar. Saya tidak punya musuh. Aku disakiti loh Pak. Aku difitnah loh Pak. Aku dirampok loh Pak. Aku diginiin kok Pak. Tidak apa-apa. Jangan punya musuh. Tapi apa? Suka damai. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Mungkin orang lain sudah minta maaf sama kita. Maaf Pak, maaf Bu, aku salah. Aku sudah melakukan ini. Kita seperti apa respon kita? Tidak ada maaf-maafan sama Bu. Tidak ada maaf-maafan sama. Ngeri loh Bapak Ibu Saudara. Ada orang Batak mengatakan gini Bapak Ibu Saudara. Sahat ditonu, ditoruni tanorara, baju pak kita, dan ulau merdame. Ada yang bisa terjemahkan? Ada orang Batak Bapak Ibu? Ada orang Batak?
Satu toruni tano ipe. Dangolo au mama apoko. Kira-kira bahasa Indonesia sederhana gini. Sampai di liang kubur pun saya tidak mau maafkan kamu. Wow. Ngeri. Tahu Bapak Ibu Saudara? Pernyataan ini keluar dari seorang apa? Seorang pelayan Tuhan. Yang setiap hari melayani di depan. Setiap hari ada di depan dilihat jemaat. Waktu itu saya kaget Bapak Ibu Saudara. Tahu siapa yang bermusuhan? Sesama pelayan. Sama-sama melayani, sama-sama musuhan, sama-sama mengkamiri. Ngeri ya? Sama-sama mereka berkata, aku percaya Yesus. Aku percaya firman. Tapi tidak mau semakin serupa dengan Yesus. Sampai akhirnya Bapak Ibu Saudara, beberapa tahun yang lalu, kedua pelayan ini, satu di antaranya keluar dari gereja dengan menggotong beberapa jemaat. Dan konon ceritanya sampai detik ini Bapak Ibu Saudara, mereka masih tetap berselisih. Itu dulu kami satu gereja di kampung Bapak Ibu. Sampai ngerinya seperti itu. Karena sakit hati. Ayo kita cross check diri kita Bapak Ibu Saudara. Di sisi mana? Sudahkah semakin serupa, mirip, atau masih jauh banget? Kapal kita masih jauh. Jiwa atau karakter Yesus harus semakin nyata dalam hidup kita ini Bapak. Jiwa karakter Yesus ini harus semakin terlihat dalam diri kita. Sehingga kita ini sebenarnya tahu gak sih Bapak Ibu Saudara? Punya Alkitab book. Bapak Ibu coba bisa gini. Alkitab book ya. Alkitab itu Pak ya? Oh iya. Ibu punya Alkitab. Itu firman Allah belum? Betul ya Bu ya? Tertulis. Sebenarnya firman Allah selain itu harus ada. Itulah saya dan saudara. Ayatnya mana? Ayatnya ngomong gini Bapak Ibu Saudara. Kita ini surat Kristus yang? Halo? Kita ini surat Kristus yang terbuka. Yang dapat dibaca setiap orang. Kita belajar dari firman book itu. Sekarang sudah ada di handphone. Kita bisa belajar ini. Setelah itu harus nyata dalam diri kita. Sehingga kita ini firman berjalan. Jadi kemana kita ini? Itu adalah firman yang bisa dilihat oleh orang. Yang bisa dibaca oleh orang. Yang bisa dinilai oleh orang. Yang bisa mempengaruhi orang lain. Sehingga ketika contoh kita pergi kemana-mana. Kita suka damai. Itulah firman. Suka mengasihi itulah firman. Suka memaafkan orang itulah firman. Tapi coba kalau kita ini nggak suka damai itu apa? Bukan firman. Sementara kita ini adalah firman. Firman yang bisa dibaca oleh semua orang. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita mesti haruslah sempurna seperti Bapa. Semakin menyerupai, semakin segambar serupa dengan Yesus yang kita sembah. Katakan amin. Ini yang harus Bapak Ibu Saudara kita lakukan di setiap waktu-waktu kita. Gampang enggak? Sangat sulit Bapak Ibu. Sangat sulit. Itu sebabnya perjuangkan. Perjuangkan. Kita mesti perjuangkan ini. Perjuangkanlah untuk semakin serupa dengan Yesus. Saya membuat gambar durian ini Bapak Ibu Saudara. Durian ini tidak langsung bisa kita petik. Tapi itu berawal dari awal. Ditanam di tanah. Bijinya ini harus berjuang ini Bapak Ibu Saudara. Untuk bisa nongol. Kalau sudah nongol Bapak Ibu Saudara.
Nah ini cikal bakal nanti yang bisa makin besar. Bertumbuh. Gak langsung bisa seperti ini. Gak bisa. Berjuang. Mulai dari awal. Berjuang. Ada tantangan? Ya ada. Kalau Anda belajar dengan pertanian, wah tantangannya banyak itu. Ada hama, ada tanah yang kurang baik, pH-nya kurang sesuai, dan sebagainya, cuacanya harusnya gini, tapi terjadi gini, itu mempengaruhi. Tapi itulah tantangannya. Harus berjuang. Kita ini ada di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, banyak tantangan. Dunia sudah terlanjur kotor. Dunia sudah terlanjur jahat. Dunia sudah terlanjur tidak karuan. Kita bisa lihat di medsos sekarang. Wow. Orang tua membunuh anak. Anak membunuh orang tua. Itu udah sangat banyak itu Bapak Ibu Saudara. Wow. Bahkan di Pati dihebohkan beberapa minggu yang lalu ya. Betul kita tahu itu ya. Dibilanglah diambil gondrowo. Gitu ya. Padahal dipateni dewe. Aneh-aneh. Itu karena kejahatan. Tidak mau semakin disempurnakan seperti Yesus. Kita ini mesti berjuang. Berjuang. Hidup adalah perjuangan, kata orang. Dan memang benar kita mesti berjuang. Berjuang untuk apa? Untuk sampai semakin serupa dengan Yesus. Berjuang terus, berjuang. Semakin. Kalau belum nyampe kepada target itu, berjuang terus. Sebagaimana kita berjuang untuk sukses. Untuk memperoleh pekerjaan yang the best. Untuk menjadi mahasiswa yang terbaik. Untuk menjadi siswa-siswi yang terbaik. Seperti juga kita di dalam Tuhan. Harus berjuang untuk kita menjadi manusia-manusia the bestnya Tuhan. Katakan amin. Manusia-manusia spesialnya Tuhan. Jadi kita ini tidak hanya sekedar aku bergereja. Tidak hanya sekedar aku orang Kristen. Tidak hanya sekedar aku beriman. Tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang semakin terjadi hari demi hari. Berjuang terus menerus. Untuk semakin disempurnakan. Yang kedua, teruslah bangkit sekalipun terkadang gagal atau jatuh. Kecenderungan orang Bapak Ibu Saudara gampang menyerah. Mungkin dia udah berdoa seperti ini Bapak Ibu. Tuhan, aku mau jadi orang yang sabar. Tolong aku Tuhan, mampukan aku Tuhan. Delala habis doa, ada aja yang membuat hati ini terganggu. Jadi membuat tidak sabar lagi gitu. Bisa jatuh, gagal, bisa gagal. Aduh. Jadi orang sabar diperhadapkan kepada sesuatu yang tidak menyabarkan. Itu pasti. Belajar untuk tidak marah-marah, nanti kita diperhadapkan bagaimana hati ini terintimidasi supaya marah-marah. Udah doa Tuhan, aku pokoknya gak mau marah-marah lagi. Aku capek marah-marah. Aku stres kalau marah-marah. Tuhan tolong aku. Wah doanya kencang. Di hadapannya banyak orang. Terutama ada dari istri, ada dari suami, ada dari anak-anak, ada dari cucu-cucu, ada dari mantu, ada dari orang sekitar kita. Aku tidak mau marah-marah lagi. Aku mau jadi orang yang sabar. Aku mau jadi orang yang lemah lembut. Diperhadapkan dengan itu Bapak Ibu Saudara. Gondok lagi hatinya. Marah lagi. Dongkol lagi. Sampai bisa jadi stres. Gagal meneh. Jatuh meneh. Bangkit Bapak Ibu. Mesti berjuang terus dan bangkit lagi. Gak boleh kita berkata, aku nyerah deh Tuhan. Mungkin Tuhan sudah menciptakan saya jadi orang yang marah-marah. Loh siapa bilang?
Mungkin Tuhan sudah menciptakan saya bukan orang yang sabar. Loh. Malah jadi kayak disalahkan Tuhan. Mungkin Tuhan sudah menciptakan saya untuk tidak orang yang setia. No. Tuhan menciptakan kita untuk sama dengan Tuhan itu sendiri. Amin. Sempurna seperti Bapa itu Alkitab, bukan perkataan saya. Itu sebabnya mesti berjuang kita. Perjuangkan. Jatuh enggak apa-apa, coba lagi. Jatuh enggak apa-apa, bangkit lagi. Sampai kita segambar, serupa dengan Yesus. Karena sebuah camp Bapak Ibu Saudara, ada banyak anak-anak muda menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan ada banyak anak-anak muda mengaku, Pak Pendeta, saya terikat dengan pornografi. Saya terikat dengan video-video porno. Saya terikat dengan seks bebas. Aku mau lepas Pak Pendeta. Doakan saya. Di antara banyak itu Bapak Ibu Saudara, hari-hari berikutnya ada yang kuat, benang, dan bisa mencapai garis itu. Artinya bisa lepas dari semua itu. Tapi ada banyak anak-anak muda di antara orang-orang yang ada di camp itu Bapak Ibu Saudara. Yang sudah menyatakan dia maju ke depan, aku mau berubah dan bertobat. Tapi setelah itu pulang Bapak Ibu Saudara. Terintimidasi banyak hal. Tercobai banyak hal. Dan jatuh lagi. Tapi anak muda tadi yang mengambil langkah. Dia tetap komitmen. Kadang kakinya sudah mau jatuh lagi. Pergerakannya sudah mau ke sana lagi. Dia ingat, enggak. Atau bahkan ada yang sampai jatuh lagi. Tapi ingat lagi, rekomitmen lagi. Aku mau bangkit. Aku tidak mau terikat dengan pornografi. Aku tidak mau terikat dengan video-video porno. Aku tidak mau terikat dengan seks bebas. Dia terus bangkit. Akhirnya Bapak Ibu Saudara menjadi pribadi yang kuat. Wow. Di bagian mana kita lemah Bapak Ibu Saudara? Di bagian mana yang masih sering kita jatuh? Engkau harus bangkit. Bangun lagi. Dan kita bergerak kembali. Sampai kita terus disempurnakan seperti Yesus. Amin Bapak Ibu. Mari coba kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal yang kedua. Ayat 15. Kita berjuang terus. Semakin serupa dengan Kristus. Mungkin ada waktu-waktu tertentu kita jatuh. Kita masih terlena. Tapi terus kita berjuang. Sampai kita nanti menjadi bau harumnya Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, iya. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Sekali lagi kita baca bareng, bisa Bapak Ibu Saudara? 2 Korintus pasal yang kelima ayat 15. 1, 2, 3, iya. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Wow. Bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah orang yang diselamatkan, di tengah-tengah orang yang akan binasa. Artinya gini, dia sendiri jadi bau yang harum dimanapun dia berada. Mau waktu di gereja, mau waktu di persekutuan dengan orang percaya, mau orang di luar, orang-orang yang belum percaya Yesus, mau sama siapapun, dia tetap menjadi bau harum dari Kristus. Kalau sudah gini, inilah terus nanti akan jadi firman yang berjalan. Wow. Mau kita semua jadi bau yang harum Bapak Ibu? Amin. Cuman sekarang saat ini kalau ditanya, kalau mungkin ditantang oleh Tuhan Yesus, kita ini sudah bau harum atau enggak? Atau jangan-jangan masih ada bau kecut? Hah? Bau kecut enak enggak ya?
Kalau ada di sebelah kita bau kecut itu rasanya. Apalagi bau kentut. Rasanya gak nyaman. Siapa? Gak nyaman. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, dengar baik ini, izinkan saya berkata ini. Kalau kita tidak bau harum, itu tidak menyenangkan di hadapan Tuhan. Sama ketika kita duduk dengan sebelah kita bau kentut, rasanya gak nyaman. Yesus tidak nyaman sama kita kalau kita tidak jadi bau yang harum. Tapi Yesus akan nyaman dengan kita kalau kita juga adalah orang-orang yang bau harum. Wow. Ini yang harus kita pastikan nih. Yesus itu kan Immanuel. Dia ada selalu buat kita. Kalau kita kecut piye? Bau kentut piye? Maaf kata kalau saya pakai kata kentut, kecut. Artinya dari diri kita ini, jiwa kita ini, karakter kita ini belum seperti yang Tuhan mau. Bertahun-tahun sudah Tuhan ngomong, nah ayo dong bangkit, ayo dong bertobat. Nah ayo dong aku bantu deh. Kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Tapi kadang orang itu nyerah. Simon Petrus tahu Bapak Ibu, dia murid yang paling antusias sama Tuhan. Tapi dia murid yang jatuh juga. Wow, semangat. Pernah dengar kabar Bapak Ibu Saudara, pelayan-pelayan Tuhan, pendeta-pendeta berguguran. Artinya berguguran jatuh dalam dosa. Perzinahan, perselingkuhan, percabulan. Bahkan tahun berapa saya lupa Bapak Ibu Saudara. Sebelum mulai worship leader masuk ke mimbar Bapak Ibu Saudara. Di ruang khusus, biasanya kan ada ruang doa Bapak Ibu Saudara pada gereja-gereja besar. Pendetane karena worship leadernya seks dulu. Bisa nggak kita bayangkan sih? Oh waktu itu saya dengar Bapak Ibu Saudara, ngiri nih. Terus apa yang mereka mau lakukan? Tapi di hadapan jemaat, mari bersuka cita. Firman Tuhan ngejarin kita, hebat banget. Tapi action, nol. Bahkan minus. Wow. Ayo dong kita sadari Bapak Ibu Saudara. Jangan kita betah jadi orang Kristen gitu-gitu saja. Tapi jadi orang Kristen yang semakin serupa dengan Kristus. Amin. Itu yang hebat. Pendeta sih senang Bapak Ibu Saudara kalau jemaatnya datang tiap minggu. Wah, semua kursi penuh senang. Tapi Tuhan belum tentu senang loh Bapak Ibu. Tuhan belum tentu senang loh Bapak Ibu. Karena banyak yang duduk itu hanya formalitas. Banyak yang datang itu hanya formalitas. Banyak yang datang itu hanya rutinitas. Orang Kristen kalau minggu ya datang ke gereja. Lakunya tetap gitu saja. Zina ya tetap zina. Cabul ya tetap cabul. Bohong ya tetap bohong. Itu sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Ketika kita jadi orang Kristen. Engkau datang ke gereja, Tuhan senang dan output kita, karakter kita semakin serupa Kristus. Wow, mungkin Tuhan Yesus dari sorga, ini anak-anak ciamik. Itu adalah saya dan saudara, katakan amin. Amin. Kiranya Tuhan temukan itu gitu. Kiranya Tuhan temukan itu dalam seluruh hidup kita. Jangan sampai kita jadi orang Kristen rutinitas. Jangan, sayang banget waktu kita Bapak Ibu. Udah usia berapa sih kita? Bapak-bapak udah usia berapa? Ibu-ibu, mbah-mbah. Tinggal sebentar lagi innalillahi. Oh, mau ngapain? Ayo. Ayo, selama kita kuat, ayo dong. Gunakan kekuatanmu untuk memuji Tuhan, melayani Tuhan. Selama uangmu masih ada, lakukan sesuatu pekerjaan untuk Tuhan. Selama mata kita bisa melihat, pakai itu. Tangan kita bisa berbuat, pakai itu. Kaki kita bisa melangkah, pakai itu. Jangan setelah stroke, aku mau melayani. Lah terus melayani apa? Halo? Itu fakta. Ada satu kali di rumah sakit, didoain Bapak Ibu Saudara. Orang udah stroke Bapak Ibu Saudara. Ngomong sama Pak Pendeta ini.
aku mau melayani Tuhan. Kira-kira piye? Kira-kira kalau Anda jadi Tuhan jawabannya apa? Hah? Pak, Bu, daripada kamu sembuh nanti melayani Tuhan, itu kan ini wis tua, mati wae ya. Ya. Digituin, aduh. Ayo dong. Waktu masih sehat sadar kayak gini gak lakoni. Waktu udah stroke, pendeta. Gak laku Bapak Ibu. Gak laku. Maaf kalau saya ngomong kasar seperti ini Bapak Ibu. Tuhan kepengen kita. Waktu masih seperti ini loh. Masih sehat-sehat. Masih kuat-kuat. Ayo dong. Kalau nanti Tuhan izinkan kita sakit-sakitan, kita sudah berbuat lebih dahulu yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Sehingga kita tidak menyesal lagi kayak tadi itu. Pendeta. Enggak, tapi dia sudah syukuri. Terima kasih Tuhan, sebelum aku stroke, aku sudah berbuat banyak sama Tuhan. Wow. Itu the best. Saya berdoa tidak ada di antara kita yang stroke. Amin. Tapi paling tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ketika kita udah tua, kita udah bisa mensyukuri. Begitu besar, begitu banyak yang sudah kita perbuat untuk pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk pekerjaan yang Tuhan yang izinkan buat kita. Wow. Nanti Tuhan di sorga, ini anak, aku mau permuliakan engkau. Ayo berjuang. Bangkit terus. Yang terakhir yang saya mau sampaikan Bapak. Happy birthday. Setiap kita happy birthday, harus sadar ini. Pastikan kita semakin serupa dengan Kristus. Amin. Sudah happy birthday yang keberapa kita? Saya kemarin happy birthday yang ke-36. Sebuah kesedihan buat saya. Karena aku hitung, tinggal setengah jalan lagi saya, kalaupun sampai 70 tahun. Aku mikir, 36 tahun, tinggal setengah jalan ini Tuhan, kalaupun sampai 70 tahun. Kalau nggak sampai 70 tahun, berarti nggak ada setengah jalan lagi. Kalau Tuhan izinkan 70 tahun lebih, ya tak paling tidak sekitar itulah ya. 50 tahun, 50% atau 60% lagi nih hidup nih. Bapak Ibu Saudara pernah lihat HP kalau sudah 40%? Yang Bapak Ibu cari apa? Hah? Nah Anda ini hidup cuma 40%, yang Anda cari apa? Halo? Harus sadar nih. Kalau kita udah tahu nih HP-nya udah tinggal 20% nih. Wah buru-buru nih. Cari colokan, cari charger. Kalau perjalanan jauh pasti disiapkan power bank gitu ya. Supaya nanti persiapan nanti. Mana tahu nggak ada di jalan. Disiap tinggal 20%. Tahu nggak sih kita? Hidup kita ini, hidup di dunia ini tinggal berapa persen? Halo Bapak Ibu. Yang harus kita persiapkan adalah kita semakin semangat untuk semakin serupa dengan Kristus. Jangan dong harta terus, uang terus. Aduh. Tapi kalau ngomong sama orang yang punya uang kayak gini, Bapak Ibu Saudara, kita dibodoh-bodohi. Kita dibodoh-bodohi. Padahal kita ngajari firman. Sesok mati dia mau ninggalin apa ayo? Apa dia bawa 100.000 aja ke kematian? Dah iso. Ada yang kasih di petinya ratusan ribu sih, ada jutaan, ada miliaran, nanti di akhirat katanya supaya dia bisa belanja. Belanja opo? Wis mati. Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Ayo dong sadar ini. Lebih cepat-cepat kita bergegas-gegas itu semakin lebih baik Bapak Ibu Saudara. Lebih cepat kita mengerti mudeng, iya lebih cepat itu kita semakin bisa, iya ya. Saya sering menganalogikan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang bekerja di sebuah perusahaan. Anda sakit, kepala sedikit masih datang enggak?
Ayo jujur dong yang kerja. Masih datang? Kalau sama Tuhan ibadah. Halo? Kalau sama Tuhan? Sakit kepala dikit. Kebanyakan jadi alasan. Tapi kalau untuk kerja, nanti dimarahi bos. Aku cuma sakit kepala gini, aku mau. Apalagi nanti dipotong. Potong gaji, potong gaji nanti nggak mau. Lebih baik aku datang sama Tuhan. Tahu nggak sih kita? Kita sedang membuat perbandingan gini loh. Perkara dunia di sini, perkara Tuhan di sini. Setelah mati, perkara apa itu? Kita berurusan sama siapa? Halo? Nyadar dong. Kita berurusan sama Tuhan loh. Perkara dunia yang kau pikirkan itu, ketika engkau mati, seketika itu juga selesai. Perkara Tuhan yang kita anggap rendahan itu, setelah kita mati, baru di situ berurusan. Ayo. Ada pertobatan setelah kematian Bapak Ibu? Ada pertobatan setelah kematian? Setuju? Pertobatan itu waktu? Ayo, waktu kita masih hidup ini ya. Ayo Bapak Ibu, saya ajak. Saya sebagai hamba Tuhan menyuarakan kebenaran ini. Kalau kita mendengarkan ini Bapak Ibu Saudara lakukan. Ini Tuhan mau untuk kita lakukan. Jangan kita buat main-main iman kita. Ayo kita berjuang. Kalau jatuh gak apa-apa, bangkit. Kalau jatuh lagi bangkit. Bangkit aja, bangkit terus sampai kita bisa. Dan pastikan setiap happy birthday kita, itu membuat kita, ya aku mau semakin sempurna. Nanti tanya suaminya, Pak aku sudah happy birthday yang ke-50, kira-kira aku sudah mirip Yesus enggak? Mama, jangankan mirip Yesus. Jangan sampai perkataan itu keluar. Yang aku lihat selama ini gak mirip Yesus kok. Tapi mirip yang satu lagi loh. Mirip setan. Jangan. Harus makin mirip Yesus. Pasangan-pasangan muda yang sudah menikah. Pastikan mulai pernikahan udah berapa ini? Paling muda siapa ini ya? Tadi saya ngobrol dengan Mas baru 1 minggu 1 hari. Baru 1 minggu 1 hari. Belum mengecap mungkin konflik-konflik yang begitu rupa. Tapi buat semua itu menjadikan kita semakin serupa Kristus. Semakin serupa Kristus. Wow. Karena kehidupan kita yang pertama adalah di keluarga Bapak Ibu Saudara. Dan yang pertama yang melihat kita adalah bojo kita sendiri. Anak kita sendiri. Jangan gangan kayak saya ini bicara di seperti ini. Anak saya nanti di rumah nyampe. Papa kurang ajar. Suami kurang ajar. Wah ngeri. Tapi di mimbar luar biasa. Tapi di rumah luar binasa. Wow. Jangan kita jadi orang Kristen yang gitu Bapak Ibu Saudara. Jangan jadi seorang pelayan yang seperti itu. Ayo kita berjuang nih sama-sama. Saya sangat berjuang ini Bapak Ibu Saudara. Ketika aku nanti menghadap Bapak, ketika aku menghadap Tuhan Yesus. Tuhan nanti berkata, sini nak, aku akan muliakan engkau. Senangnya. Ayo, perjuangkan untuk sama seperti Kristus. Bangkit kalau kita jatuh. Dan setiap happy birthday, saya sengaja membuat ini Bapak Ibu supaya kita teringat. Setiap happy birthday, ingat, aku mesti semakin serupa dengan Kristus. Kita yang usia Bapak Ibu Saudara 35 tahun ke atas, paling tidak punya pikiran gini, setiap happy birthday, usiaku di dunia makin sedikit. Bisa 40%, bisa 30%, bisa 20%, bisa 10%, bahkan mungkin ada yang sudah 1%. Artinya beberapa minggu, bulan ke depan, atau mungkin tahun depan, di antara kita sudah tidak ada lagi. Siapa kira-kira? Tidak ada. Tapi bisa jadi? Bisa.
Bisa jadi bisa. Karena kita sedang antri. Oleh sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya tidak lama-lamakan ini. Tapi mari kita belajar bersama-sama. Untuk menutup khotbah saya, kita akan melihat sebuah klip Bapak Ibu Saudara. Di perjuangan seorang pelari, saya percaya pernah Anda lihat dan tonton. Seorang pelari yang hebat Bapak Ibu Saudara. Cerita lengkapnya nanti lihat di YouTube atau Google. Tengah jalan, lihat, perhatikan. Tiba-tiba, kakinya kram. Dia terjatuh Bapak Ibu. Seperti seolah putus harapan. Tapi dia bangkit kembali. Dia berjuang terus. Dia berusaha terus. Apakah sakit? Sangat sakit. Dia terus melangkah dengan satu kaki. Posisi kaki yang satu sangat sakit. Di saat dia tidak mampu lagi, Papa datang. Itu papanya sendiri yang melahirkan dia, yang jadi papa buat dia. Ada orang mengatakan menyerah aja, ke pinggir, selesai pertandingan. Tapi anak ini tidak mau. Dia terus mengambil langkah untuk berjuang. Ditemani seorang papa yang mengasihi dia. Sangat sakit pastinya Bapak. Sampai dia menyelesaikan Bapak Ibu Saudara di garis finish. Wow. Yuk, matikan. Dia bukan lagi sang juara, tapi dia sang pemenang. Tuhan mau kita jadi sang pemenang. Mungkin engkau tertatih-tatih hari ini ketika jatuh dalam dosa. Karakter-karakter seperti Yesus belum tercapai dengan 100% dalam diri kita. Ya, termasuk saya. Saya juga terus berjuang. Jatuh bangun, iya. Jatuh, kadang jatuh. Tapi harus mengambil terus komitmen. Aku mau bangkit, aku mau bangun. Aku mau terus berlari. Semakin bertambah usia kita terus semakin segambar dengan Kristus. Semakin banyak happy birthday kita, semakin kita tahu aku harus semakin serupa dengan Kristus. Alkitab menulis Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di 2 Korintus pasal 4 ayat 16, izinkan saya bacakan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Manusia jasmani kita ini makin jelek Bapak Ibu Saudara. Ibu-ibu sudah usia yang 40 tahun ke atas. Jangan harapkan engkau makin cantik. Jangan harapkan. Aku mau makin cantik Pak. Pakai glowing-glowingan. Tetap gak secantik 20-30 tahun. Makin merosot. 50 tahun, 60 tahun makin merosot. Mau pakai apa? Mau pakai alat merek apa untuk percantikan-percantikan? Tetap. Cuman kelihatan sebentar. Makin merosot. Tetapi manusia batinia kita, tahun demi tahun, harus makin the best. Harus makin cantik. Harus makin ganteng.
Manusia rohani kita ini, batinia kita ini, tahun demi tahun, birthday demi birthday Bapak Ibu Saudara, semakin cantik, semakin ganteng. Katakan amin. Biarkan firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara menggugah kita. Ingat, haruslah engkau sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kita berjuang, bangkit, dan terus menerus kita dipengaruhi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.